Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, jumpa lagi dengan Ibu ya. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar. Yang terakhir, kita telah mempelajari perkalian bentuk akar. Nah, operasi pada bentuk akar, jadi ketika ketemu operasi pembagian bentuk akar, itu dikenalnya dengan istilah merasionalkan bentuk akar. Kenapa? Karena pecahan atau pembagian yang penyebutnya itu dalam bentuk akar itu disebut bilangan irasional atau belum rasional. Maka pada operasi pembagian itu tidak boleh penyebut dalam keadaan bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Maka dari itu pada operasi pembagian lebih sering dikenal dengan istilah merasionalkan bentuk akar. Ibu bagi dalam dua bentuk merasionalkan bentuk akar. Ini bentuk yang pertama ya. Bentuk yang pertama apa? Bentuk yang pertama adalah yang penyebutnya satu suku. Maksudnya bentuk akarnya cuma satu bilangan aja, satu bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan? Ini rumusnya sudah Ibu tulis. Aturannya adalah yaitu dengan mengkalikan ya pecahan. Jadi ini kalau ada pembagian atau pecahan seperti ini, kalian tulis kembali, kemudian kalikan dengan bentuk akar ini yang sama persis seperti ini bilangannya, bentuk akarnya. Misal akar B, maka kalikan atas kalikan akar B, bawah juga kalikan akar B. Jadi atas bawah kalikan dengan akar B semua ya. Nah, langsung aja ke contoh. Misal ada bilangan 2 per akar 3. Nah, ini bentuk bilangan belum rasional. Maka pembagian seperti ini, bagaimana cara mengoperasikannya? Tulis kembali 2 per akar 3. Kemudian kalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 dari mana? Dari sini. Jadi karena bawahnya akar 3, maka kalikan dengan akar 3 per akar 3. Selanjutnya, seperti biasa, pecahan kalau dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah, atas kali atas. 2 kali akar 3, 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3, hasilnya ya 3. Jadi kalau akar bilangannya sama, itu menjadi bilangan itu sendiri. Maka penulisannya adalah 2 per 3 akar 3. Oke, seperti itu ya. Lagi misal saya punya 1 per akar 2. 1 per akar 2, merasionalkannya bagaimana? Tulis kembali 1 per akar 2, kemudian kali dengan ya akar 2 semua. Akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 akar 2. Ya, karena angka 1 nggak perlu ditulis ya. Akar 2 kali akar 2, hasilnya 2. Nah, cara penulisannya, ini kalau di depan ini, itu kan artinya angka 1 ya. Maka kalau, nah cara penulisannya jadi 1 per 2 akar 2-nya tulis di belakang. Nah, seperti itu penulisannya. Paham sampai sini? Bisa ya? Kemudian misal kalau ada 2 per 4, misal 3 akar 5. Nah, seperti ini. 2 per 3 akar 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini sama, masih dalam bentuk yang pertama, yaitu bentuk akarnya cuma ada 1. Ini tidak masalah ya, caranya sama. 2 per 3 akar 5 dikali, nah ambil akarnya saja, jadi 3-nya nggak perlu. Nah, kali akar 5 kali akar 5, jadi kalikan dengan bentuk akarnya saja. 2
kali akar 5 hasilnya 2 akar 5 per 3, ini tak 1 berarti 3 kali 1 3, akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5, maka menjadi 2 akar 5 per 3 kali 5 itu 15. Kalau di sana 2 per 15 akar 5. Oke, gampang bukan? Ya. Ini kalau bisa disederhanakan, kalian sederhanakan, tapi ini berhubung tidak bisa dibagi ya, maka biarkan seperti itu, tetap seperti itu hasilnya. Oke, cukup atau lagi contohnya lagi ya. Atasnya 10. 10 per 3 akar 5 sama seperti tadi ya, 10 per 3 akar 5. Jadi ini semua kalian tulis kembali, kemudian kali akarnya saja. Nah, karena di sini akar 5, maka atas bawah tulis akar 5. 10 kali akar 5 hasilnya 10 akar 5. 3 akar 5 kali akar 5 itu 5. Nah, sampai di sini kalau ada yang bisa dibagi, kalian boleh langsung dibagi. 10 dibagi 5 bisa kan, hasilnya 2. Maka 2 bawahnya 3 akar 5 tulis di bawah. Oke, gampang bukan? Gampang ya. Oke, satu lagi ya contoh. Misal ada 3 per 2 akar 6. Cara merasionalkannya sama dengan ini, tulis kembali. Nah, kali, nah kalinya berapa? Akar 6. Karena di sini akar 6. Nah, salah kali sini. 3 kali akar 6. 3 akar 6 per ini 2 kali 1 2, akar 6 kali akar 6 6 kali 6. 2 kali 6 mau dikalikan dulu boleh, atau kalau mau dibagi dengan atasnya dulu boleh ya. Ini 3 ketemu 6, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Kalau tadi kan 5 dibagi 10 bagi 5 2, hasilnya 2 di atas. Sekarang kebalikannya, ini 3 6, maka 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi atas bawah dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya ini 1, ini 2 kali 2 4, belakangnya dikasih akar 5. Oke, itu adalah merasionalkan bentuk yang pertama, yaitu yang bentuk akarnya, penyebutnya itu bentuk akarnya cuma ada satu bentuk. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Nah, ini adalah contoh bentuk yang kedua ya. Bentuk kedua merasionalkan bentuk akar. Bawahnya itu bentuk
bentuk akarnya ada 2. Contoh seperti ini, misalnya ada 2 per akar 5 plus akar 3. Oke, berapa sih? Kita mau merasionalkan bentuk yang bawahnya, bentuk akarnya ada 2 suku. Kalau tadi ada 1 suku. Bagaimana caranya? Perhatikan dengan baik-baik ya. Pertama, tulis semua soalnya ini di ujung kanan. Kemudian kalikan dengan apa rumusnya? Ya, perkalian bilangan bentuk akarnya sama, ya, akar B, akar C sama atas bawah. Hanya saja kalian rubah tandanya. Kalau di sini pakai penjumlahan, maka di sini pakai pengurangan. Atau kalau di sini pengurangan berarti pakai penjumlahan. Lawannya seperti itu ya. Itu namanya akar sekawan. Jadi lawannya tandanya. Maka kalau di sini pengkalinya adalah akar 5 min akar 3. Paham ya? Atas bawah sama. Seperti ini. Baru atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali akar 5 min akar 3. Saya tulis seperti ini dulu. Nah, yang bawah ini akar 5 plus akar 3 kali akar 5 min akar 3. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, itu menjadi bentuk seperti ini. Ya kan? Maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, kenapa kemarin saya anjurkan kalian harus bisa mengoperasikan bentuk perkalian seperti ini? Karena dipakai dalam merasionalkan bentuk akar. Maka menjadi akar 5 kuadrat min, tandanya min ya, akar 3 kuadrat. Jadi untuk akarnya kalian masukkan, dikuadratkan, kemudian dikurang. Yang atas saya biarkan dulu, yang bawah akar 5 kuadrat, akar dikuadratkan, akarnya jadi hilangannya 3. Hasilnya saya tulis di sini 2 kali akar 5 min akar 3 per 5 dikurang 3 berapa? 2. Maka hasilnya berapa? Ini 2 menjadi 2 ya, habis. Oke, menjadi akar 5. Nah, sisanya ini akar 5 min akar 3. Oke, bisa ya? Lagi contoh, masih yang bentuk nomor 2 ini ya. Contoh misal 6 per akar 6 min 2. Nah, bagaimana kalau 2 suku tapi bentuk akarnya cuma 1? Tidak masalah, caranya tetap sama seperti ini ya. Jadi bebas di bawah ini, yang penting dia 2 suku. Kalau 2 suku caranya pasti dikalikan dengan akar sekawan. Caranya adalah tulis kembali soalnya, kemudian kali dengan akar sekawannya. Nah, ini kan akar 6 dengan 2. Tulis akar 6 dengan 2, tapi tandanya kalian rubah. Jadi lawannya, kalau di sini plus, maka di sini, kalau di sini minus, di plus ya. Kalau di sini plus, di sininya minus. Atasnya saya tulis tetap, nah, biarkan seperti ini dulu. Per akar 6 kuadrat dikurang ini 2 kuadrat. Karena 2 tidak ada akarnya, jadi tetap ya, angka 2 tetap sama juga. 6 akar 6 plus 2 per akar 6 kuadrat berapa? Ya, 6 dibagi 2.
6 dibagi 2, 4. 6 dikurang 2, maaf ya. Nah, maka ini bisa nggak kira-kira dibagi? Misalnya disederhanakan ya, dibagi dengan angka berapa? Dibagi dengan angka 2 semua. Dibagi angka 2 dapatnya 3, dibagi angka 2 dapatnya 5, maka hasilnya saya tulis di sini 3 akar 6 plus 2 per 2. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.